Baik, rekan-rekan sedama sekalian yang berbahagia pada minggu hari ini, saya ucapkan selamat datang kembali di Puja Bakti kita secara online full ya hari ini gitu ya. Syukur dulu semua semoga berbahagia. Ya, baik rekan-rekan sedama sekalian. Eh, Hari ini kita memutuskan online kembali secara full gitu ya, dikarenakan latar belakangnya itu adalah eh, mager bersama. Mager bersama. Jadi saya melihat situasi dalam seminggu ini gitu ya, itu hujan tiada hentinya gitu. Jadi curah hujan tinggi sekali dan banyak jalanan juga di Jakarta juga banyak yang banjir ya, perumahan juga banyak yang banjir gitu ya. Nah, alangkah tidak bijaknya, guys. Alangkah tidak bijak ya kalau saya membuka dua opsi gitu ya. Nah, jadi itu akan menyulitkan bagi yang mau datang gitu ya. Boleh-boleh aja sih gitu, tetapi kalau yang datang seperti minggu sebelumnya tuh ya, nah saya hanya bersama dengan para dewa. Minggu sebelumnya saya cuma bersama para dewa tuh sama sama ada umat satu dua gitu ya. Nah itu luar biasa tuh gitu ya, karena memang situasi ini sedang tidak mendukung kita gitu ya untuk bisa kumpul bareng gitu ya di wihara gitu ya. Jadi banyak yang kehujanan juga. Di rumah saya sendiri nih sekarang nih sedang turun hujan lagi gitu ya. Nah, saya juga bingung nih. Bingungnya kenapa? Karena saya sambilan anak istri saya kebetulan sedang sakit semuanya ya, gitu. Jangan-jangan bentar lagi saya doain aja saya nggak kenapa-napa gitu ya. Nah, tapi sakitnya sih biasa lah, batuk pilek biasa ya. Nah, ini efek karena cuaca yang luar biasa ekstrim seperti ini ya. Bentar panas, bentar hujan gitu ya. Nah, jadi komplit tuh. Jadi mulai dari kakaknya kena duluan batuk gitu ya. Nah, terus habis itu mulai panas, demam, kemudian habis itu kena adiknya, habis itu kena istri saya. Jadi komplit gitu. Nah, akan lebih komplit lagi kalau nanti bentar lagi kena saya. Sentek banget lagi. Ya. Nah, itu konsepnya seperti itu teman-teman sekalian. Nah, jadi tetapi kita berusaha untuk tetap perenungan kita tetap jalan di dalam Buddha Dhamma gitu ya. Kenapa? Karena topik kita hari ini adalah tentang jalan kedamaian. Wih. Gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya? Saya di dalam kondisi eh, anak istri sedang sakit semua, gitu ya. Tetap damai, gitu ya. Apalagi bagi yang belum punya anak istri, pasti damai. Kenapa? Karena anak istrinya tidak sakit. Orang belum punya, ya kan gitu ya. Gitu ya. Nah, jadi orang model kayak saya, Bung Andi ini segala macam, wah kalau anak istri lagi sakit wah kita pusingnya double-double tuh. Gitu ya. Nah, bagi yang teman-teman yang belum punya anak istri berbahagialah karena Anda tidak akan belum merasakan penderitaan seperti itu. Gitu. Nah, saya sudah sedang. Nah, tetapi bagaimana caranya supaya kita tetap memiliki kedamaian gitu ya. Karena sebetulnya kalau kita kembali lagi kepada ajaran Sang Buddha di dalam Dhamma ini, bahwa damai itu sendiri adalah tidak ada jalannya. Wih, kok begitu? Gitu. Nah, jadi tidak ada jalan menuju kedamaian itu tidak ada, gitu ya. Di dalam Buddha Dhamma, saya ingin menyampaikan pada hari ini bahwa tidak ada jalan menuju kedamaian, gitu. Karena kedamaian itu adalah jalannya. Wis, so bijak amat. Gitu ya. Nah, jadi kalau kedamaian itu nggak ada jalannya, itu adalah justru kedamaian itu jalannya, gitu ya. Jadi sama kayak orang eh,
gue mau naik itu dong, mau naik busway. Sering ya denger ya gitu. Oh di sini gak ada si itu ya, si siapa, Santo ya, Santo tuh, penggemar busway itu. Gitu ya. Nah, kita mau naik busway gitu. Busway itu bukan busnya, itu jalurnya. Bener nggak gitu ya. Nah jadi busway itu adalah jalurnya gitu ya. Nah yang benar adalah kita mau naik bus Transjakarta, nah itu baru kita naik busnya. Kalau kita naik busway berarti kita jalan di jalanannya gitu ya. Nah jadi konsepnya seperti itu. Nah sama kedamaian juga begitu. Kedamaian ini adalah jalannya. Kuncinya adalah kita harus memiliki kesadaran. Nah, gitu ya. Nah, jadi, sesungguhnya kita harus memiliki kesadaran penuh akan kondisi yang ada di sekitar kita, akan kondisi yang sedang kita alami bersama-sama, gitu ya. Nah, itulah yang namanya, untuk apa namanya, memperoleh kedamaian tadi itu, gitu ya. Nah, jadi ketika kita ingin damai, maka kuncinya sesungguhnya adalah kesadaran. Kita harus sadar bahwa segala sesuatu itu tadi, seperti perenungan pada saat meditasi, itu harus diulang-ulang itu Abhinaha Paccawekkhana itu. Jadi perenungannya adalah, saya akan mengalami usia tua, saya wajar mengalami usia tua, saya wajar mengalami sakit, gitu ya. Nah, saya wajar mengalami kematian, gitu ya. Nah, itu harus diulang-ulang. Karena apa? Untuk menimbulkan kesadaran bahwa ketika seperti saya sekarang kondisi anak istri sedang sakit, wajar. Wajarnya apa? Yang pertama, mereka manusia. Manusia itu nggak ada yang 100% sehat terus. Pasti ada sakit, gitu. Nah, jadi kalau lagi sakit ya wajar, gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau lagi sakit? Ya tinggal diobatin, gitu kan. Diobatin dengan teratur. Nanti suatu saat masa ya sakit terus, gitu kan. Pasti ada sembuhnya juga, gitu. Nah, tetapi kita kan di dalam dunia ini nih banyak yang tidak mau menunggu proses itu, gitu ya. Kita maunya kalau sakit langsung sembuh, wah gitu. Apalagi pakai magic, magicnya apa? Oh, magicnya begini. Datang ke wihara, habis itu ambil abu hiolo di meja Kuan Yin, kemudian dicampur di minuman, diminum, diharapkan sembuh. Boleh sih Anda melakukan itu. Yang terjadi adalah tambah sakit, sakit perut. Tadinya dari cuma demam batuk pilek, habis itu yang terjadi adalah Anda saya kasih tahu aja bahwa apa Abu Yolo itu tidak sesakti itu. Silakan aja mau coba minum minum aja gitu ya. Jadi Anda jangan jangan apa namanya jangan mengingkari logika. Jangan mengingkari logika bahwa itu gak masuk akal. Gitu ya. Anda minum antibiotik aja segala macam seperti saya tuh kasih antibiotik segala macam ke anak saya konsul ke dokter anak dan segala macam gitu ya, dikasih antibiotik segala macam baru sembuh gitu ya. Nah, jadi itu obat bener tuh gitu ya. Nah, kalau Anda pakai obat-obat yang magic begitu, pakai apa Abu Hiolo kemudian Anda minum, Anda berharap sembuh ya. Itu bahasa anak muda sehari-hari ya jangan harap lu. Gitu ya. Jangan harap Anda bakal menemukan kesembuhan dengan meminum Abu Hiolo. Gitu. Ya sadar, sadar bahwa jadi sebelum melakukan perbuatan bodoh sadar duluan. Gitu ya. Gitu, setuju nggak tuh? Teman-teman semua yang ada di sini, Michael, Echo, dan semua yang subur, segala macam ya. Nah, itu semua setuju nggak tuh? Kita harus sadar duluan. Jangan sampai kita dibilang, on lu, gila, Abu Yolo lu minum, mau ngapain? Nah, Anda, tapi saya pernah loh, yang di wihara kita di Kampung Melayu, di Wolokiteswara, itu Ciamsi itu kan ada dua. Ada Ciamsi yang untuk ya sehari-hari, Anda nanya keberuntungan dan segala macam. Ada Ciamsi obat. Ada Ciamsi obat. Ciamsi obat tuh yang apa batang-batang Ciamsinya tuh agak lonjong-lonjong panjang, warna coklat gitu. Ya, kapan-kapan nanti kalau kita bisa hybrid lagi, kalau ada yang
nggak berkeberatan datang ke wihara gitu, nanti saya tunjukin kalau mau ciamsi obat yang mana gitu. Nah, ciamsinya pun ada dua. Lemari ciamsinya kan ada dua tuh, ada atas ada bawah. Nah, biasa kita ambilnya yang bawah tuh ya, yang kertasnya warna pink gitu ya. Nah, kalau ciamsi obat tuh yang atas, warnanya kayak coklat-coklat gitu kertasnya. Nah, saya pernah pada saat itu mama saya lagi diare. Saya ciamsi obat gitu. Begitu pas dapat nomornya nomor sekian gitu ya. Nah, terus saya cari dong di lemari ciamsi situ. Kemudian begitu pas buka nomor sekian, saya ambil, bahasanya bahasa asing. Bahasa Tiongkok kan. Kalau ciamsi yang yang pink kan masih ada bahasa Indonesianya tuh, walaupun bahasa Indonesianya bahasa zaman dulu gitu ya, kita bisa nebak-nebak gitu ya. Nah, ini sama sekali tidak ada tebakannya. Apa nih? Kok kayak jimat gitu. Saya pergilah ke Ciacai gitu, saya ke dalam gitu. Ci, ini mau tanya, ini obatnya tadi ciamsi obat ini bener nggak obatnya gitu, saya bilang begitu. Ya, saya lihat gitu. Oh, emang sakit perut? Wih, emang sakit perut? Iya Ci, gitu. Iya, ini Kuan Im kasih obat buat sakit perut. Tebusnya di Sinse, jangan tebus di apotek. Nggak dapet. Apotek bisa bingung tuh apotekernya. Tapi benar, begitu pas keluar ciamsinya itu, obat buat diare. Gitu. Obat buat diare, tapi nebusnya dia apotek. Gitu. Di apotek. Di Sinse. Di kotak gitu, di gelodok gitu. Tebusnya di gelodok ya gitu. Nanti diramu-ramu dan segala macam, airnya diminum gitu. Jadi ini obat diare, bener. Ini bener obat diare gitu. Jadi luar biasa sih. Ada yang mau coba? Boleh tuh gitu ya. Nah, itu masih lebih oke, masih ya bolehlah gitu ya. Jadi Anda sakit, datang ke wihara, ciamsi obat. Gitu. Tapi pastikan dulu ke dalam, ke Ciacai gitu. Bener kan nih obatnya gitu ya. Saya pastikan begitu. Waktu itu kejadian udah ada 15 tahun yang lalu lah ya gitu ya. Pokoknya saya zaman masih SMA gitu ya. Gitu. Nah, itu saya ciamsi obat di wihara kita tuh Kampung Melayu. Bener itu keluar obat diare, bukan obat datang bulan. Gitu. Berarti kan valid juga gitu ya. Bener juga deh gitu. Oh iya, saya bilang ke Kuan Im, saya lapor bahwa mama saya lagi diare, dikasih obat diare. Bener berarti gitu ya. Nah, masalah sembuh apa enggak itu diserahkan kepada fisik masing-masing. Iya kan, obat juga kan cocok-cocokan gitu ya. Anda pakai obat dokter aja belum tentu langsung sembuh, kan begitu ya, karena tergantung gejala dan segala macam gitu ya. Nah, ini nanti kalau ngobrol sama Pak Andi itu, kalau adiknya kan Lutfi kan dokter tuh, bisa jelaskan tuh panjang lebar tuh, gitu ya. Kenapa minum obat nggak sembuh? Ya, ntar dulu penyakitnya apa dulu, ya kan gitu ya. Nah, jadi itu baru hidup berkesadaran, maksudnya saya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi hidup yang berkesadaran itu adalah bisa menimbulkan kedamaian tadi, gitu ya. Jadi jalannya itu adalah sebetulnya kesadaran. Untuk menuju kedamaian itu kita harus sadar dulu, sadar akan segala sesuatu yang ada di dunia ini, gitu ya. Jadi ketika kita mau melakukan segala sesuatunya, kita sadar apa yang harus kita lakukan ini benar apa enggak, sesuai dhamma atau enggak, gitu. Jadi kita sadar sesadar-sadarnya, gitu ya. Nah, bagaimana kita melatih kesadaran itu? Nah, itu tadi bisa melakukan perenungan dengan itu tadi abhimha paccayekana, gitu ya. Kita merenungkan dhamma terus menerus, gitu ya. Latihan meditasi. Nah, meditasi itu melatih kesadaran itu adalah dengan cara melihat kondisi fisik maupun batin keadaan yang hari ini terjadi, gitu ya. Dilihat betul, ini apa sih yang sebenarnya lagi terjadi, ya gitu ya. Jadi misalnya contoh, tadi saya sudah mencontohkan anak istri saya yang sedang sakit, gitu ya. Saya berusaha tetap bermeditasi, saya mikir, wah iya,
nanti pasti ada titik sembuhnya, gitu. Sabar, 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 sabar. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah tetap sabar, tetap menikmati prosesnya, gitu ya. Dengan termometer yang ada di tangan, gitu ya. Sepanjang malam saya akhirnya nggak bisa tidur, gitu ya. Karena bentar-bentar, bentar-bentar, gitu. Dan minum obat tetap rutin, gitu ya. Nah, bentar-bentar diperiksa suhunya, nah, gitu ya. Nah, sehingga semuanya ini kedamaian ya. Nah, seperti itu gitu ya. Nah, akhirnya betul yang si Renat itu udah mulai sembuh tuh, tinggal batuknya sedikit gitu ya. Si Lisel yang kena. Dia lagi panas tuh, gitu ya. Mamanya juga ya, bagaimana orang anak-anaknya tidur bareng gitu. Kita disembur batuk kiri kanan kok. Kalau nggak ketular sih benar antibodinya cakep gitu. Nah, saya nih yang sampai sekarang yang belum ketular gitu. Nah, tapi biasanya kalau saya habis ngomong begini, habis itu saya ketular nih. Sok-sokan soalnya. Dulu kan pernah di GBA tuh saya ngomong gitu. Saya satu-satunya di dalam keluarga. Kakak saya, adik saya segala macam, hanya saya yang belum pernah masuk rumah sakit. Gitu. Oh iya, makasih Dik. Iya, iya. Nah, jadi saya ngomong gitu tuh. Eh, di antara 3 bersaudara, hanya saya yang nggak pernah masuk rumah sakit. Kakak saya pernah masuk rumah sakit, adik saya pernah masuk rumah sakit, dirawat segala macam. Hanya saya yang tidak pernah masuk rumah sakit. Asik. Seminggu kemudian saya demam berdarah. Saya ingat banget tuh kejadiannya. Nah, sejak saat itu saya nggak mau sosokan. Jangan sotoy lu sama-sama punya badan coy. Ya, jadi jangan apa, jangan sosokan gitu ya, jangan sosokan bahwa Anda apa namanya, pasti pasti apa namanya, pasti sehat terus gitu ya, enggak, maka aja. Ya, pasti kalau sakit kok namanya punya fisik gitu. Papa saya saja gitu ya, papa saya yang jago kungfu model kayak begitu gitu ya. Selalu kan ngomongnya begini sama papa saya itu. Papa tuh dari muda eh, selalu punya omongan apa itu sakit, nggak kenal itu sakit. Sekarang tua sakit juga. Iya, mau sejago apa juga tuanya sakit tuh. Mulai penyakitnya numpuk gitu ya. Nah, ada aja gitu ya. Ya, namanya fisik, fisik itu kan pasti ada chaosnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memaksa gitu. Nah, seperti hari ini hujan makin kencang di tempat saya. Di tempat Anda bagaimana? Ini kencang banget nih. Saya nggak bisa bayangin kalau saya sekarang posisi lagi di wihara. Wah, panik saya. Dia lagi kencang banget nih. Campur petir nih. Nah, jadi benar loh ramalan cuaca tuh benar loh. Gitu. Di Bandung cerah banget. Oh, di Bandung cerah ya? Wah, Michael menginformasikan di Bandung cerah gitu. Tangsel baru reda. Oke, ya. Bagaimana kalau di tempat Angel di tempat kok jadi jadi kayak ini, jadi kayak berita ramalan cuaca. Bagaimana rekan rekan Andi di Tangsel? Ya, rekan Erik baru reda. Yeah. Sedangkan kalau di Bandung, ya, Michael menginformasikan bahwa tetap cerah. Gitu. Nah, Michael juga begitu. Michael posisi lagi di Bandung nih. Hidup di situ cerah, lagi cerah nih. Wah, lagi cerah di sana, gitu ya. Michael posisi lagi di Bandung, lagi cerah. Jangan kepedean juga di sana cerah. Siapa tahu habis ini ngebiur di sana. Jadi gantian. Awan kan itu kan jalan. Emang awan diem aja gitu. Nah, jadi dia ke Jakarta Timur dulu ngebasahin, terus tadi ke Tangsel, Tangsel duluan gitu kan di tempat Andi gitu ya, terus di tempat teman-teman gitu ya. Jangan hujan dong kok gitu, mau jalan-jalan ya hari Minggu. Nah, itu ya. Nah, Angel bilang hujan berhenti, hujan lagi kok. Nah, iya benar, di tempat saya ini hujan lagi, gede lagi hujan. Nah, itu ya. Nah, Michael bilang, nah ini Michael pernyataannya cakep nih. Jangan hujan dong kok, mau jalan-jalan nih. Ya, tadi ada di komen chat gitu.
Nah, sekarang pertanyaan saya, emang awan mau dengerin? Bodoh amat, dia kan diam-diam aja. Ya kan gitu ya. Jadi kalau kita pinjam bahasa tetangga, manusia boleh berusaha, tapi ini tapi pakai bahasa tetangga ya. Manusia boleh berusaha, tapi Tuhan penentu segalanya. Nah, gitu ya. Tapi itu pakai bahasa tetangga. Nah, kalau Buddhis nggak begitu. Buddhis bilangnya manusia silakanlah berusaha, gitu ya segala macam. Apapun itu serahkan ke karma. Wis. Gue nggak mau pakai bahasa tetangga itu. Apa tadi pernyataan saya? Eh, Berusahalah gitu segala macam, apapun itu serahkan ke karma gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita berusaha misalnya seperti Michael mau jalan-jalan segala macam, ya kalau tekadnya sudah mau jalan-jalan bulat segala macam, ya sudah jalan aja, jalan aja. Gitu kan, siapkan semua apa yang mau dilakukan, persiapan di perjalanan. Wah, ini musim hujan nih segala macam, kalau mau jalan boleh, boleh, siapa yang melarang jalan, jalan aja silakan gitu ya. Nah, tetapi ketika jalan, ketika mau jalan, nah siapkan diri. Misalnya, wah ini khawatir nanti hujan. Ya udah kalau begitu saya siapkan payung deh. Ya kan? Saya siapkan payung deh, saya siapkan mantel deh gitu, saya siapkan apa gitu segala macam. Khawatir hujan, sedia payung sebelum hujan. Kenyataannya cerah terus segala macam ya terserah, biarin aja. Yang penting kan payung udah ada di tas, ya kan begitu? Iya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Oh, kalau yang bawa kendaraan, udah deh pakai mobil deh gitu. Khawatir hujan gitu kan, jangan pakai motor. Nanti kalau pakai motor neduh-neduh gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau kenyataannya pun nggak hujan, pakai mobil, ya nggak apa-apa. Enak juga, nggak panas. Ya kan gitu. Ya sudah gitu aja gitu. Jadi tidak perlu menyesali apa yang sudah diputuskan. Gitu. Segala keputusan itu ada risikonya. Gitu ya. Nah, itulah jalan berkesadaran itu seperti itu. Jadi kita sadar akan posisi yang hari ini mau kita ambil, keputusan yang mau kita ambil apa, gitu ya. Itu kita sadari sungguh-sungguh bahwa ada konsekuensi dari setiap keputusan-keputusan yang kita ambil. Mau jalan aja tadi Michael mikir, wah mau jalan nih segala macam gitu. Nanti kalau hujan gimana segala macam gitu ya. Nah, itu saya juga mau keluar nih habis ini segala macam, mau belanja segala macam. Wah, hujan nih gimana? Ya udah siapin payung aja gitu. Kan selesai. Gitu. Wah, mau punya anak, mau punya istri nih, tapi takut anak istrinya sakit. Ya jangan jangan punya anak istri. Iya Kak? Kira-kira kan begitu. Kalau nggak siap dengan kondisi anak istri sakit segala macam, jangan punya anak, jangan punya istri. Ya kan beres tuh urusan. Ya gitu. Jadi kalau tidak siap dengan apa yang ingin kita ambil, keputusan yang kita ambil gitu ya, kita tidak siap dengan kondisi kondisi kelanjutan dari keputusan tersebut, kan pasti ada kondisi kelanjutannya. Anda punya mobil sadarlah bahwa ada risiko punya mobil, bayar pajak, beli bensin, ya kan, perawatan mobilnya segala macam, ya kan? Kan kira-kira begitu. Nah, kalau Anda tidak sanggup menanggung hal-hal ini, ya jangan punya mobil. Kan beres. Wah, gimana dong kok? Tapi saya tetap biar gampang segala macam, saya tetap bisa pindah-pindah ya, pesen online aja. Tinggal pilih mobilnya mau yang mana gitu kan, banyak sekarang pilihan gitu kan. Ya, nah itu taksi mau mobil biasa kan bisa. Bahkan kita bisa pilih jenis mobilnya, mobil kita bisa ganti-ganti tanpa perlu bayar pajak. Ya kan gitu. Nah, jadi itulah jalan menuju berkesadaran, menuju kedamaian. Jadi kalau kita mau damai, kuncinya adalah kesadaran. Kesadaran penuhlah yang menjadi kunci kita bisa supaya mencapai kedamaian tadi itu, gitu ya. Nah, jadi tidak ada jalan menuju kedamaian karena kedamaian itulah jalannya. Kuncinya adalah supaya kita bisa damai. Itu kuncinya adalah menjaga kesadaran kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa berubah langsung, bahkan cepat sekali. Hari ini ada, besok tiba-tiba nggak ada gitu. Berapa kali kejadian hari ini kita baru ketemu orangnya, beberapa menit kemudian kita dikabarkan orang yang meninggal. Nah, misalnya kan bisa begitu saja gitu. Itu perubahan itu sangat cepat sekali terjadinya.
Nah, oleh sebab itu maka kesadaran ini menjadi satu kunci yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, latihlah kesadaran ini dengan cara apa? Menikmati hidup hari ini. Menikmati hidup hari ini. Apapun yang Anda alami hari ini, mau bahagia, mau menderita, sadari bahwa itu hanyalah merupakan kondisi hidup. Ya, sadari bahwa itu hanya merupakan kondisi hidup. Jangan ditambah, jangan dikurang. Aduh, Ko Erik, saya baru mengalami apa namanya? Misalnya kalau yang sekolah, saya baru mengalami PR dikasih nilai jelek segala macam. Berpikirlah bahwa nilai jelek itu ya tidak ada hubungannya dengan apa namanya masa depan. Masa depan misalnya menjadi lebih jelek, enggak. Kita sering ketemu orang yang dulu sekolahnya biasa-biasa saja, bahkan banyak momen dia hampir nggak naik kelas. Dia malah menjadi bos lebih sukses daripada orang yang ranking 1. Kita sering tuh ketemu gitu ya. Abis ini jangan pada mau nggak naik kelas semua ya. Salah juga tuh mikirnya kayak begitu. Pikirnya harus dibalik bahwa orang yang begitu aja bisa jadi bos gitu, apalagi yang ranking 1 gitu maksudnya. Gitu ya, berkesadaran saja gitu bahwa semua orang punya peluang yang sama gitu loh. Semua orang punya peluang yang sama gitu. Itu kesadaran kita. Nah, asalkan kita mau berusaha gitu ya, berusaha untuk mewujudkan apa hal-hal yang kita inginkan gitu. Jadi kalau tadi Michael ingin jalan hari ini, dia jalan. Mulailah langkah pertama keluar dari depan pintu. Jangan mau jalan mager di rumah, duduk. Mau jalan, tapi kaki nggak dilangkahin. Ya kan jalan. Jadi langkah pertama adalah harus jalan, kaki harus melangkah. Itu kesadarannya. Jadi kita harus bisa punya kesadaran penuh dengan kondisi yang ada di sekitar kita, dengan kondisi yang ada hari ini, kehidupan kita hari ini, kita sadari penuh bahwa hidup itu penuh dengan perubahan, hidup itu tidak suka-sukanya kita, gitu ya, maksudnya artinya kita mau begini alam nyetujui, mau begini alam nyetujui, enggak gitu. Kitalah yang harus apa ya? Kita yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam, ya kan? Kondisi sekitar kita. Hari ini mau keluar, tiba-tiba nggak hujan. Misalnya contoh begitu. Ya kita yang harus menyesuaikan diri kalau mau tetap keluar, ya itu bagaimana? Ambil payung, pakai jas hujan, kan begitu. Bawa mobil, kan begitu ceritanya. Kalau mau tetap keluar, kan konsepnya begitu. Ya, nah jadi kita yang harus berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar kita, gitu ya. Nah, demikian juga dengan kondisi batin kita. Kalau batin kita lagi nggak enak, lagi kondisi kesel, marah, benci, misalnya, perasaan-perasaan negatif muncul segala macam. Sadari bahwa itu perasaan negatif. Oke, selesaikan itu perasaan negatifnya dengan kesadaran penuh bahwa segala sesuatu nggak abadi kok, tenang aja gitu. Tadi yang dapat nilai jelek, nggak abadi, udah biarinin aja dapat nilai jelek, biarinin aja. Nanti juga bisa bagus lagi. Ya kalau nggak bagus ya sudah, berarti Anda bakatnya nggak di situ. Kan gitu aja. Beres gitu. Ya, makanya saya nggak itu apa nggak pusing kalau anak tuh misalnya si Renat gitu sekolah gitu ya. Nah, misalnya dia nggak bisa pelajaran tertentu, saya nggak pusing. Bagi saya kalau misalnya dia bukan bakat di situ, ngapain dipaksa? Gitu. Saya nggak peduli gitu. Dan saya nggak, saya sudah bertekad bahwa saya tipe orang tua yang tidak mau ngelesin anak sampai anaknya nggak bisa bobo. Nggak tuh, nggak bakalan. Saya nggak bakal melakukan itu. Pokoknya saya pegang tuh komitmen saya. Saya nggak akan mau ngelesin anak yang sampai pulang sekolah les pencak, les apa, banyak banget. Saya nggak mau. Pokoknya ya udah gitu. Nah, jadi disesuaikan saja dengan bakat minatnya, gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Nah, jadi demikian yang hari ini saya bisa sampaikan kepada rekan-rekan sejawat sekalian serta adik-adik yang berbahagia. Semoga kita semuanya senantiasa bisa melatih kesadaran penuh akan kondisi yang ada di sekitar kita. Batin lagi senang, kita sadari bahwa lagi senang, ntar dulu, jangan jangan ceroboh gitu ya segala macam. Hidup bisa berubah,
gitu ya. Nah, jadi tetap menjaga diri, ya, gitu ya. Misalnya habis dapat lotre, wah, lotre 3 miliar, wah, gitu. Habis itu 3 miliar langsung ditaruh di meja judi, kalah. Habis. Nah, kan banyak orang yang kayak begitu. Saking bodohnya, saking apa, saking nggak ada kesadarannya. Dia ke meja judi. Dia tahu tuh 3 miliarnya, habis. Kalah langsung dar. Oh kan kalau main judi lu jangan taruh semua, taruh dikit-dikit aja. Lu taruh semua habis. Ya kan gitu ya. Nah, jadi tapi jangan main judi juga. Gitu. Nah, itu maksudnya kita harus ngelatih kesadaran gitu. Jadi kalau lagi dalam posisi kondisi senang, nah kita tetap jaga stabilitas kedamaian kita gitu, dengan kesadaran penuh itu bahwa segala sesuatu lingkungan bisa berubah dan segala macam. Uh, sadar, 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 sadar. Nah, gitu ya. Nah, demikian juga ketika lagi menderita, sadar, 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 sadar bahwa penderitaan pasti ada akhirnya. Ya, kan gitu. Ya, nah, jadi itu yang saya hari ini bisa sampaikan. Semoga rekan-rekan sedang sekalian serta adik-adik yang hari ini bisa berkesempatan hadir di Zoom meeting kita ini bisa melatih kesadaran dengan menikmati kejadian hari ya dengan penuh kesadaran. Sadari saja bahwa itu sebagaimana adanya. Udah nggak usah ditambah, nggak usah dikurang. Sadari aja. Perasaan lagi gak enak, liatin aja perasaan gak enaknya. Perasaan lagi senang, liatin perasaan senangnya. Gitu. Nanti pelan-pelan dia akan mengalami perubahan. Jadi kita lihat bahwa oh ternyata itu hanya perasaan belaka. Gitu. Gak ada apa-apanya di dalamnya. Jadi ya sudah, akhirnya batin menjadi seimbang. Nah, batin sebagai jadi seimbang, disitulah kedamaian. Gitu. Ya, nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedamaian menjadi milik kita semua. Sabe sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.